Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mulai mengentrikan data pada form yang pertama, yaitu data perkiraan, kode perkiraan. Pertama itu kode kas, yaitu 11001 untuk nama jurnal kas, simpan tambah. Lalu 12001 untuk 12001 untuk jurnal peralatan. Lanjut, 3001 untuk modal, 11002 untuk sewa dibayar di muka, 1103 untuk perlengkapan, 21001 untuk hutang dagang, 11004 untuk piutang, lalu 40001 untuk pendapatan, 41100 untuk pendapatan jasa, 41200 untuk pendapatan sewa, 50001 untuk beban gaji, 50002 untuk beban sewa, 50003 untuk pendapatan untuk beban perlengkapan. Lalu bros. Nah, maka selanjutnya kita lanjut ke form yang kedua, yaitu entry jurnal. Pada form entry jurnal kita masukkan jurnalnya sesuai dengan tanggal dan keterangan transaksi. Yang pertama kita masukkan modal awal, kas di debit sebanyak 50 juta, lalu peralatan di debit sebanyak 25 juta, lalu modal di kredit sebanyak 75 juta. Tambah, lalu transaksi kedua pada tanggal 5 September 2020 sewa, keterangannya sewa, dibayar di muka, dengan kode perkiraan sewa dibayar di muka, jenis transaksinya debit 6 juta, lalu kas di kredit sebanyak 6 juta. Simpan, tambah. Transaksi yang ketiga pada tanggal 7 September 2020, perlengkapan di debit sebanyak 700.000, lalu kas di kredit sebanyak 700.000, lalu peralatan di debit sebanyak 3.500.000, lalu hutang di kredit sebanyak 3.500.000.
Lalu transaksi yang keempat, pada tanggal 10 September 2020 dengan keterangan pendapatan jasa, kode awal yaitu kas didebit sebanyak 350.000. Lalu piutang didebit sebanyak 600.000. Pendapatan jasa dikredit sebanyak 950.000. Lanjut transaksi yang ke-5. Pada tanggal 12 September 2020, perlengkapan didebit sebanyak 450.000. Dan kas dikredit sebanyak 450.000. Lanjut transaksi yang ke-6. Transaksi yang ke-6 pada tanggal 16 September 2020, pendapatan jasa. Pendapatan jasa dikredit sebanyak 750.000. Pendapatan sewa dikredit sebanyak 950.000. Kas didebit sebanyak 1.700.000. Lalu transaksi yang ke-7 pada tanggal 20 September 2020, piutang didebit sebanyak 900.000. Pendapatan dikredit sebanyak 900.000. Lanjut transaksi yang ke-8. Pada tanggal 22 September 2020, hutang usaha didebit sebanyak 600.000. Lalu kas dikredit sebanyak 600.000. Lanjut ke transaksi yang selanjutnya. Pada tanggal 28 September 2020, transaksi piutang. Keterangannya piutang. Kode perkiraan yang pertama itu kas. Kas didebit sebanyak kas didebit sebanyak 400.000. Piutang dikredit sebanyak 400.000. Lanjut. Pada tanggal 30 September 2020, beban gaji. Dengan kode perkiraan beban gaji didebit sebanyak 850.000. Kas dikredit sebanyak 850.000. Tambah
Lanjut, transaksi terakhir pada tanggal 31 September 2020. Keterangannya itu beban sewa. Beban sewa di debit 250.000. Kas di kredit sebanyak 250.000. Lalu beban perlengkapan di debit sebanyak 100.000. 100.000. Perlengkapan di kredit sebanyak 100.000. Simpan. Bros. Nah, maka selanjutnya kita lanjutkan untuk ke program laporan kode perkiraan. Nah, kita preview, maka akan keluar kode perkiraan yang telah kita masukkan pada form pertama tadi. Sekian dulu video saya hari ini. Kalau ada salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.